warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 1243. Di sini kami akan menceritakan tentang sejarah Masjid Agung Manonjaya. Perkenalkan, nama saya Iqmal Ityas, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Salma Hamidah, nomor absen 29. Nama saya Rijal Mulyana, absen 22. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Septiani Nur dari absen 31. Perkenalkan, nama saya Dika Fauzian Nugraha dari absen 8. Apakah kalian mengetahui tentang cerita sejarah Masjid Agung Manonjaya? Apabila tidak tahu, mari simak video berikut. Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 kecamatan dan 350 desa. Salah satunya adalah Kecamatan Manonjaya. Manonjaya sendiri berasal dari bahasa Sunda, yaitu Cai Panon atau air mata, yang dalam arti keseluruhannya adalah air mata yang membawa kejayaan. Di masa lalu, tepatnya pada tahun 1835, Manonjaya menjadi pusat pemerintahan Sukapura. Masjid Agung Manonjaya mulai dibangun pada tahun 1834 dan selesai dibangun pada tahun 1837. Pada saat itu, Bupati Sukapura dijabat Wiradadaha 8. Pembangunan masjid itu dilakukan bersamaan dengan pemindahan ibu kota kabupaten dari Pasir Panjang yang kini Sukaraja ke Manonjaya yang saat itu masih bernama Harjawinangun. Jadi, jika dihitung dari tahun selesai pembangunannya, maka usia Masjid Agung Manonjaya hingga tahun 2022 berumur 185 tahun. Masjid ini menjadi masjid paling tua di Priangan Timur. Lokasi Masjid Agung Manonjaya terletak di alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada awalnya, luas bangunan masjid tersebut sekitar 630 meter persegi. Namun, seiring berkembangnya zaman, dibangunlah bangunan tambahan sekitar 280 meter persegi. Salah satunya adalah penambahan menara kembar di sisi kanan dan kirinya. Dari segi arsitekturnya, Masjid Agung Manonjaya ini begitu kental dengan nuansa neoklasik, seperti kekhasan bangunan di Eropa. Secara umum, arsitektur masjid ini memadukan desain Eropa dengan arsitektur tradisional Sunda. Nuansa tradisional itu sangat terasa dengan bentuk dari elemen bangunan seperti ruang salat untuk wanita, serambi pendopo di sebelah timur, dan mustaka pemolo yang konon merupakan peninggalan dari Syekh Abdul Muhyi, ulama asal Pamijahan. Beberapa unsur bangunan yang sangat khas dan melambangkan pencampuran unsur tradisional dengan Eropa klasik itu adalah atap tumpang tiga serambi pendopo dan struktur saka guru yang terdapat di tengah-tengah ruang salat. Kekhasan lainnya dari masjid ini adalah keberadaan mustaka atau memolo di atas atap tertinggi masjid. Keberadaan memolo ini pengaruh kebudayaan Jawa. Menurut Didi, konsep memolo itu merupakan adaptasi dari bangunan saktal yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada masa Hindu. Seperti umumnya masjid yang dibangun pada masa lalu, Masjid Agung Manonjaya ini juga menggunakan bahan yang terbuat dari kayu jati, kapur, dan tanah liat. Ketiga material itu digunakan sebagai bahan struktur rangka dan campuran tembok masjid. Bangunan masjid yang didominasi warna putih dengan atap warna hijau memiliki arsitektur khas. Selain ornamen bergaya campuran tradisional maupun luar, masjid ini juga disanggah puluhan tiang berukuran besar. Dari total luas lahan sekira 6.159 meter persegi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bangunan utama masjid dengan luas sekira 637 meter persegi dan bangunan tambahan 289 meter persegi. Masjid tersebut berdiri kokoh dengan disanggah sekira 62 tiang. Tiang yang menyangga bangunan utama terdapat sekira 30 buah dan penyangga bangunan tambahan sekitar 32 buah. Renovasi pertama kali dilakukan dalam tahun 1952 pada bagian atap masjid dan pelebaran masjid.
Awalnya, masjid hanya memiliki lebar 16 x 16 meter, lalu dilakukan pelebaran menjadi 16 x 18 meter. Dan juga pernah dilakukan pada tahun 1992 dan 1992. Renovasi besar pada Masjid Agung Manunjaya dilakukan pada 2011. Hal ini karena bangunan masjid rusak akibat gempa yang melanda Tasikmalaya pada 2009. Gempa yang terjadi Rabu 2 September 2009 menghancurkan masjid saat sejarah yang berdiri sejak 1837 itu. Sebanyak 60 tiang penyangga yang kerap disebut dalam sewidak tak mampu menahan kuatnya gempa. Bagian depan masjid roboh seketika. Tinggal kayu-kayu penyangga atap masjid yang berserakan. Untungnya saat kejadian tak ada orang di dalam masjid. Selama bulan Ramadan, keberadaan masjid tertua di wilayah Priangan Timur dijadikan pusat keagamaan. Mulai dari sholat tarawih, tadarus, kuliah subuh, hingga kuliah duhur. Buka bersama dan tahun ini ada kegiatan Forum Komunikasi Muslim Manunjaya yang digelar di halaman masjid. Tak hanya dijadikan tempat ibadah umat muslim, keberadaan Masjid Agung Manunjaya ini banyak dikunjungi warga sekitar yang datang untuk membuburit atau menunggu waktu azan maghrib di area halaman masjid. Terlebih, keindahan Masjid Agung Manunjaya semakin lengkap dengan keberadaan alun-alun yang berada persis di bagian depan. Sisi sejarah yang sangat panjang dari Masjid Agung Manunjaya menobatkannya sebagai masjid yang berstatus sebagai kawasan cagar budaya. Penetapan Masjid Agung Manunjaya sebagai kawasan cagar budaya ditetapkan pada tahun 1975 atas keputusan Badan Arkeologi Republik Indonesia. Nah, itu dia video singkat tentang cerita sejarah Masjid Agung Manunjaya ini. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ming ming ming. Ming ming. Sama mau dari kelompok 6. Di sini kami akan membaca cerita akan memperkenalkan diri nama saya Yap. Apakah kalian mengetahui Apakah kalian mengetahui cerita sejarah? Apakah kalian tahu? Apakah kalian mengetahui tentang cerita sejarah Masjid Agung Manunjaya? Apabila tidak mengetahui, apakah kalian mengetahui tentang cerita sejarah Masjid Agung Manunjaya? Apabila tidak tahu, mari simak video berikutnya. Relokasi pertama kali dilakukan tahun 1992 pada bagian atap masjid. Mulai dari apakah kalian Nah, itu dia video singkat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.